Halo semua, ketemu lagi dengan saya Andrew Ardianto, Direktur Utama Jawa Power Indonesia di acara JRP Podcast. Di mana podcast ini kami adakan untuk mengajak Anda semua, waktu Anda menonton, Anda bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi, insight yang berguna buat Anda semua. Dan tentunya dengan tujuan membangun diri kita sendiri, memiliki personality development yang sehat. Dan seperti biasa, kita akan mengundang para narasumber yang luar biasa, baik itu mereka adalah expert maupun adalah alumni JRP. Dan hari ini kita kedatangan seorang yang I think this is the first time. Ini pertama kalinya kami mengundang pribadi yang bukan orang Indonesia. Ya. Dan beliau adalah orang Jepang. Beliau adalah seorang ekspatriat di Indonesia. Dan beliau membangun bisnis di Indonesia selama kurang lebih sekarang ini sudah kurang lebih 10 tahunan gitu ya. Jadi and for me why I invited him because I found him really inspiring dengan dari sisi waktu kami ketemu ngobrol-ngobrol mimpinya, passionnya, energinya, that's the most important thing. Dan ada bersama-sama dengan kita saat ini adalah Yutaka Tokunaga-san. Ya. Ohayo gozaimasu. Oke, senang sekali. Yoroshiku onegaishimasu. Dan saya senang banget ketemu dengan Yutaka-san hari ini, gitu ya, karena this is the first time we had podcast together, and before we have met before ya. Dan boleh cerita sedikit dong tentang Yutaka-san, bagaimana perjalanan Yutaka sampai di Indonesia dan membuka bisnis yang sekarang ini. Oke, ya, terima kasih banyak kesempatannya. Saya sekarang punya bisnis IT dan edukasi, namanya Timdo. Jadi saya sudah 10 tahun tinggal di Indonesia dan punya bisnis sendiri kayak gitu. Nah sebelumnya Yutaka-san waktu di Jepang nih, what did you do di Jepang? Jadi saya itu anak-anak IT. Jadi saya masuk ke kampus jurusan IT. Jadi saya belajar coding, programming, network, hardware kayak gitu-gitu. Nah setelah itu saya kerja di perusahaan Jepang, itu media company. Media company tapi saya bagian IT. Gitu. Jadi saya buat kayak website, aplikasi, dan main-main kayak digital marketing kayak gitu. Itu pengalaman saya di Jepang. Terus waktu itu apa yang kemudian mendorong Yutaka-san untuk memutuskan ke Indonesia? Itu ceritanya agak panjang. That's make it short ya. So saya nggak pernah ke Indonesia atau negara lain itu belum pernah. Pas saya 22, 23 belum pernah. Jadi saya kepo nih, negara lain itu kayak gimana ya. Terus saya visit kayak Australia, Filipina, Vietnam kayak gitu kan, yang sekitar Jepang gitu kan. Nah saya visit Filipina, itu saya lihat masyarakatnya totally different, you know. So the Japan itu negara maju ya. So everything advanced. Tapi kalau saya lihat Filipina, ya memang ada kota, tapi di kota pun ada anak-anak street children. Ada slum area ya. Iya, slum area. Anak-anak yang angkat sampah, mereka mau jual kayak gitu kan. Nah itu saya nggak pernah lihat di Jepang. So I shock. Wow, this is same world, but they're totally different society kayak gitu kan. Nah itu saya shock kayak gitu ya. Setelah itu kayak saya merasa, why I'm working hard for money kayak gitu kan. Ya, saya kan workaholic. Saya kerja keras dari pagi sampai malam, saya non-stop kerja sampai Sabtu Minggu. Tapi ini kerja untuk apa kayak gitu kan? So setelah itu saya merasa maybe if I work hard, better to work for something social good. Nah setelah itu saya resign dari Jepang. Saya ini berkunjung negara-negara yang saya belum pernah. Nah setelah itu saya lihat Malaysia, Singapura, Indonesia. Nah menurut saya yang paling kacau itu Indonesia. Kacau. I know. But it's good. I mean because I was looking for something new environment kan. Jadi masyarakat yang masih ada banyak masalah-masalah itu tertarik saya.
mungkin saya bisa bantu masyarakat Indonesia. Nah, that's the reason I come to here. Oke. Jadi justru pada waktu Yutakasang melihat bahwa di Indonesia ini banyak problem ya gitu. Maksudnya yang disebut kacau itu kan lebih kepada bahwa ini kayaknya problemnya kompleks gitu ya, complex problems gitu kan. Dan what did you see? Maksudnya what kind of problems that you see in Indonesia in the beginning? Yeah, in the beginning I only visit Jakarta, Bali, and then like someone sleep on the road. Macetnya parah, polusinya parah. Lebih ke standard social issue ya. Iya, terus saya obrol-obrol sama someone sudah tinggal di sini. Terus dapat masalah edukasi, masalah korupsi, apa-apa. Negara ini itu masih banyak hal yang harus perbaiki kayak gitu kan. Nah, itu buat saya tertarik kayak gitu. Wow. Dan at that moment, how old were you? I was 29, I think 29, ya. 29, 28. Dan udah mulai memikirkan ini buat saya nih ya, buat saya secara pribadi it somehow does not really make sense dalam arti buat saya ya. Karena 28-29 tuh mikirnya urusannya duit. Working hard for money, you know kan. That's why I wanna. Dan kemudian tapi ternyata di usia itu justru Yutakasang malah memikirkan bahwa why am I working hard for money sementara di luar sana ada banyak sekali orang yang membutuhkan edukasi dan sebagainya gitu kan. Dan untuk passion itu bisa muncul especially you're a Japanese gitu kan. Maksudnya you're in Japan di mana kayaknya di Jepang itu apa-apa udah provided. Everything is provided for you, right? Gitu kan. Dan bahkan kayak tadi ada tukang, kalau di sini ada mungkin pemulung gitu ya, anak-anak ambil sampah. Di sana udah dilakukan by government. Kan? Maksudnya dengan segala kenyamanan itu, you chose to istilahnya nyemplung ke area yang buat saya ini definitely nggak gampang gitu kan. Saya yang orang Indonesia aja mengatakan bahwa untuk memperbaiki berbagai macam masalah sosial di Indonesia, it's definitely not easy one. Yes. And then you came here, alright? Yes. Dan di sini membuka Time Door Academy, gitu. Boleh cerita sedikit tentang Time Door Academy? Jadi setelah saya tiba di Indonesia, saya startnya bisnis di Bali. Karena saya kan berkembang di Tokyo jadi udah bosan dah di kota-kota. Kalau di Jakarta it's like another Tokyo, right? Tokyo kayak gitu kan. Jadi saya lihat Bali. Oh, ini tempat yang saya enggak pernah lihat gitu kan. Then I start the IT company in Bali. Because my expertise is technology, IT. And then I cannot find a good IT company in Bali. So saya start pembuatan sistem, aplikasi, kayak gitu-gitu. My Time Door's first business kayak gitu. Sampai hari ini masih berjalan. Jadi itu awalnya adalah IT company gitu software company kayak gitu. Software company. Terus sekarang bergeser ya. Maksudnya mungkin bertambah berarti ya? Tambah gitu ya. Berarti ada satu bidang sekali kalau disebut Time Door Academy itu berarti apa nih yang dikerjakan? Jadi Time Door Academy itu ajarkan teknologi, coding, digital design dan lain-lain. Jadi kita ajarkan hal-hal IT untuk anak-anak dari 5 tahun sampai 20 tahun kayak gitu. Oh, 5 sampai 20 aja berarti. 5 sampai siapapun bisa. Biasa paling banyak ya. Terlalu tua agak susah kayak gitu lah ya. Fokusku lebih anak-anak kayak gitu. Apa ya? What was your intention? Masih gini, your early intention untuk memutuskan kan ini udah software company ini ya. Kan software company itu bisa dikatakan kalau dari sisi profit ya, sebenarnya cukup profitable, right? Dan karena cost of production nggak terlalu tinggi, tetapi bisa jual dengan harga yang benar-benar kita bisa atur sendiri kan gitu ya. Nah, udah bisnis enak nih, terus masuk ke education, yang notabene gitu, like education is definitely, saya di dunia edukasi gitu kan, dan education is definitely not an easy
business to run to, right? Gitu kan. Apa yang membuat Yutaka Sang memutuskan untuk I want to start Time Door Academy ini? Okay, thank you. Jadi my background, as I say, IT ya. Yeah. So I don't know education. Right, correct. Yeah. I didn't get a good education. Okay. I was ready student. So yeah. I'm not education guy. But 2019 itu pemerintah Jepang putuskan bagi-bagi laptop, tablet ke semua anak-anak SD Jepang. Yeah. Itu anak-anak SD negeri. Yes. Jadi pemerintah sudah bagi-bagi. Yeah. Semua anak-anak Jepang bisa belajar teknologi kayak gitu kan. Yeah. Nah itu buat saya wow kayak gitu kan. Because I was a university student jurusan IT. Yeah. Dan saya study IT pas saya kampus kuliah kayak gitu kan. Yes. Wah, anak-anak sekarang anak dari SD udah pegang laptop. Belajar semua loh. Ini nggak hanya jurusan IT. Nggak, semua kayak gitu kan. Yes. Wow, this is a transition of the society kayak gitu kan. Nah, terus saya lihat nih, anak-anak Indonesia gimana? Punya HP. Anak-anak belum mampu pun sekarang sudah punya HP. Betul. Tapi kalau saya lihat anak-anak kayak gini. Kalau HP-nya tidur gaming, YouTube. Kalau berdiri TikTok, alright. Waduh. Jadi teknologinya sudah masuk, tapi mereka belum bisa pakai. Pakai teknologi untuk fun aja, something yang pleasure aja, betul. Kayak gitu kan. Wah, itu beda banget masyarakatnya. Nah, setelah itu saya coba ajar coding untuk anak-anak. Itu hari Minggu. Itu tanpa biaya. Jadi awalnya cuma volunteer aja. Jadi hari Minggu saya minta staff saya bantu. Terus saya panggil nih anak-anak di daerah, rumah saya kayak gitu kan. Di Bali ya itu. Di Bali. Nah itu buat anak-anak happy. Karena mereka belum pernah belajar kayak gitu kan. Cuma main game aja. Nice. Nah sekarang mereka bisa buat game kayak gitu kan. And then parents juga lihat, oh ini bagus nih. Aku ini panggil temannya saya, keluarga saya. Nah makin buat besar kayak gitu. Nah setelah itu saya lihat, oh ini bagus banget untuk masyarakat. Tapi kalau saya ajar di hari Minggu saja, itu belum maksimal. Nah setelah itu saya putuskan, let's make this as a big business, and then let's make the Indonesia better. Nah, that was the start of the Time Door Academy. Wow, dari iseng-iseng mengisi waktu luang ya. Iya. Sampai ternyata menemukan bahwa, tapi menarik gitu ya, bahwa that passion muncul gitu ya, your passion muncul pada waktu justru melihat bagaimana anak-anak sekolah yang walaupun pegang handphone gitu ya, tapi in which sebetulnya nggak ada salahnya untuk pegang handphone for fun, right? Gitu. Tapi kan kalau memang pada akhirnya handphone itu tidak membuat mereka jadi produktif, it's really sad, right? Gitu ya. Dan kemudian dari situ coba bikin coding, wow. That was like itu I don't know ya, I would say kayak mata rantainya itu tuh somehow kayak udah ke desain gitu ya. You came to Bali and then you open your software company. Kemudian ngeliatin situasi, terus iseng-iseng ngajarin orang, ngajarin anak-anak untuk bikin program gitu ya. Itu, maksudnya gini, kan buat anak-anak apa yang membuat mereka seneng karena gini. Saya dulu waktu zaman kuliah pernah sedikit banyak belajar tentang basic coding gitu ya, karena memang itu salah satu compulsory subjek di kuliah. Tapi kan gini, kalau saya bayangin coding itu like it's so complicated. It's like, oh goodness, why do I have to do this? I'm not going to be a programmer. Itu waktu saya dulu gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu bisa senang, apa yang bikin? What's your strategy? I think bandingkan zaman Pak Andri sama zaman anak-anak sekarang itu bedanya dari lahir mereka sudah digital native. Nah punya
AP kayak gitu kan. Jadi memang masih 8 tahun pun udah jago, digital kayak gitu kan. Jadi talentanya ada, tapi sekarang pakai untuk negatif. Jadi saya arahkanku hal-hal positif, produktif kayak gitu kan. Nah, cara saya itu ya memang sesuai cara anak-anak. Jadi nggak terlalu complicated text coding, JavaScript, itu anak-anak juga pusing. Jadi kita pakainya kayak robot, IoT, VR, AR. Nice. Coding pun kayak pakai robot block coding. Terus karakternya geser, bisa karakternya main-main, loncat kayak gitu. Nah itu buat mereka fun kayak gitu. Jadi mereka belajar the logic behind it first ya. Iya, tapi saya nggak terlalu bicara teori logic. Cuma ayo main aja, coba kayak gitu kan. Nah dari itu naturality study the logic theory kayak gitu. Wow. Nah tapi itu 2019, kira-kira bulan apa itu 2019? 2019 itu masih zaman saya volunteer, jadi cuma hari sekolah minggu aja. Nah dari 2020 kita start kursus. Tapi 2020 and then pandemic. Iya. Jadi mati. Nah bisnis saya baru buka baru mati. Baru buka langsung pandemic gitu ya. Terus what happened back then? Of course it's very disappointing ya. We just start then lumayan bagus. Siswanya makin tambah. Tapi langsung mati kayak gitu kan. Then mau tangga kita harus shift ke online. Jadi ya itu berusaha besar ya dari staff saya. Jadi tim kita semua berubah nih kurikulumnya, cara ajarnya. Nah tapi itu buat kita bertumbuh banyak ya gitu. Jadi dari shift offline ke online itu target customer-nya menjadi seluruh Indonesia. Jadi dulu kita kan targetnya cuma Bali aja. Bali itu kecil, 4 juta orang aja. Nah Indonesia kan banyak. Jadi so many Jakarta people, Surabaya people, Batam people, Medan people, Makassar people, even nanti like Kalimantan, Papua kayak gitu kan. Mereka bisa belajar lewat online. Nah itu buat siswa kita cepat naik kayak gitu. Wow. It's just lucky ya. Tapi I like this kind of mindset betul. Karena ada banyak orang yang pada waktu pandemi. I think every one of us pasti mengalami pada waktu pandemi, apalagi your position was you just started a new istilahnya sub business gitu ya. Itu kan bisnis unit baru gitu kan. Baru buka, udah invest, and then suddenly poof gitu ya. Siapapun bisa merasa desperate, putus asa gitu kan. But you just thought otherwise. Maybe there's something that we can do, right? Gitu kan. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan you did something dan ternyata justru malah membuka pintu time door, namanya time door gitu ya. Namanya time door membuka pintu ke berbagai penjuru. Sampai sekarang time door ada berapa cabang? Sekarang udah 45 cabang. Di berapa kota? Berapa kota ya? Nggak tahu sih. Udah kebanyakan. Banyak. Berarti udah kebanyakan. Maksudnya nggak hanya kota besar aja. Kita ada di Semarang, kita ada di Sidaraja di Bali, kita ada di Gorontalo, Sulawesi, kayak gitu. Jadi udah banyak. Jadi benar-benar dari pulau-pulau ya. Pulau-pulau ada di Jambi juga, ada di Palembang juga kayak gitu. Jadi lumayan lah banyak kota. Nah terus kita ada di Filipina juga, ada di Malaysia juga, ada di Egypt juga kayak gitu. Jadi it has become an international business now. Just try ya. Iya. Tapi keren sih. Maksudnya the way you saw threats as opportunities for you gitu loh. Bahwa tidak selamanya keadaan yang menjepit kita itu justru membuat kita harus terjepit terus-terusan gitu kan. Gitu kan. Nah, ada satu yang menggelitik saya nih, something that comes to my mind. Kenapa namanya time door?
Oh, kenapa namanya? Yes. Well, because I come from Japan kan. Ya saya ini bukan saya sombong, tapi menurut saya Jepang itu negara maju. Yes. Terutama teknologi. Yes. So I was thinking like, I come from the future. Right. And then I want to try to open the future door of the Indonesia. Jadi time means the future, and then the door open. So that's what's the meaning of time. Karena kebayangan saya itu sama because you're Japanese gitu kan, sama kayak Doraemon. Doko Demodor. Doraemon kayak gitu lah. Datang dari future untuk nolongin gitu ya. But in a way I think it's right gitu ya, karena kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang menyombongkan diri, karena memang kenyataannya Jepang memang negara yang sangat maju gitu. And bahkan saya pernah membaca bahwa if only bukan karena pandemi gitu ya, mungkin Olimpik di Tokyo itu 2020 akan jadi salah satu Olimpik paling canggih sih. Karena kalau nggak salah mereka udah mempersiapkan robot-robot untuk direct all the participants, all the wah ini kalau beneran kejadian tuh keren banget sih sebenarnya gitu kan. Benar. People like feel they're in the future already gitu ya. Nah itu tapi this is I think ini sesuatu yang menurut saya kami orang Indonesia perlu banyak belajar dari bukan hanya orang Jepang aja gitu, tetapi dari berbagai macam kultur gitu kan, bahwa ada cara pandang yang berbeda dalam berbagai situasi gitu ya. When you open kan ini kan daerah-daerahnya Time Door sekarang ini kan termasuk daerah-daerah yang mungkin kalau dikatakan secara pengetahuan IT bukan termasuk daerah-daerah yang IT-nya seberkembang itu, betul ya? Sempat mengalami resistansi nggak, Yutaka? Mengalami resistansi itu kayak gimana? Sempat ada orang-orang yang wah kayaknya nggak bakal jalan nih when you're trying to open a new branch gitu ya. Ada orang-orang yang wah kalau kamu buka di sini sih kayaknya nggak bakal jalan nih. Have you ever experienced this kind of things? Yeah, to be honest, yes, but not so many gitu lah ya. Jadi saya buka di, as I say, Jambi, Singaraja, Tabanan, Karakasan, Palembang, itu ya compare with Jakarta, Surabaya itu nggak terlalu maju gitu kan. Tapi most of the small city we open lumayan okay. Karena itu totally new ya. Justru malah jadi point, selling point ya. Iya. Jadi anak-anak di sana itu nggak pernah belajar IT kayak gitu. Jadi mereka kepo kayak gitu kan. So at first I also thought like, maybe it's too early for them in this society. Tapi kalau saya lihat belajar IT itu bisa tarik minatnya mereka. Nah minat itu nggak hanya di kota, ada di desa juga kayak gitu. That's true. Karena saya pernah berkunjung di beberapa kota yang kota kecil ya. Tapi pada waktu saya memperkenalkan mereka tentang pentingnya memahami teknologi, saya pernah beberapa sesi, bukan ngomong teknologinya, tetapi pentingnya untuk kita membuka diri gitu kan. Surprisingly memang they are very interested in technology. Itu kan, unfortunately memang mungkin infrastrukturnya belum mendukung di situ. Masalahnya infrastrukturnya kurang, terus uangnya secara dana mereka juga sangat terbatas. Kurang ini cukup. Dan sorry to say, tapi kalau saya lihat anaknya minat, tapi orang tuanya itu belum terlalu terbuka tahu pentingnya belajar IT. Itu bandingkan kota, desanya belum terlalu oke gitu sih kalau saya lihat challenge-nya ya. What's your dream in opening di daerah-daerah seperti ini nih actually? If I only chase the money, better I focus to Jakarta aja ya. Tapi cita-cita saya semua anak-anak di sini bisa belajar IT kayak gitu kan. So I try to open in the desa juga, daerah agak sedikit jauh juga. Itu karena tujuan saya itu untuk semua masyarakat kayak gitu.
it's challenging, of course. Yes, of course. Because they cannot pay, no internet, you know. So it's very challenging. Tapi saya nggak mau, berhenti challenging itu kayak gitu. Lalu apa, masa ini kan mau tidak mau, apalagi zaman sekarang gitu ya. Kalau kita bicara tentang dunia IT, tidak akan lepas dari pentingnya infrastruktur dalam hal internet connection gitu kan. Misalnya nih ya contoh. What do you do? Maksudnya apa yang dilakukan oleh Yuta Kasang untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini? Jadi kalau saya lihat sudah makin bagus lah ya Indonesia. Betul. Ya mungkin kalau saya ke Kalimantan di dalam hutan itu nggak ada, tapi sekarang sudah ada Starlink-nya, ada Telkomselnya, jadi internetnya nggak masalah. Jadi kalau saya lihat lebih besar tantangannya itu ya yang tadi saya bilang mindset ya, dan dananya. Jadi kalau saya buka cabang, kalau cabang Kumong itu cuma kertas sama ini aja, tulis saja. Tapi kalau harus invest peralatan ya. Tapi kalau cabang kita itu butuh laptop, robot, internet dan lain-lain. Jadi lumayan tantangannya. Wow, keren sih. Buat saya sesuatu yang gitu. Maybe you are one of just a few people around the world yang memikirkan sampai sejauh itu. Mungkin karena saya kan orang Jepang, seperti tadi saya bilang, saya ada misi saya itu saya dari let's say future kayak Doraemon kayak gitu kan. Nah saya harus bantu masyarakatnya. Kalau saya jual bakso, nggak usah kan? Kenapa orang Jepang datang ke Indonesia jual bakso? Betul. No need, kayak go back to your country kayak gitu kan. Saya harus lakukan something that normal people cannot do, doesn't want to do kayak gitu kan. Nah itu mindsetnya saya kayak gitu. Wow. Dan 35 cabang di berbagai, bukan hanya kota tetapi di beberapa negara bahkan sekarang sampai di Egypt. Egypt. Masa gini, ini buat saya nggak nyambung banget sih, nggak nyambung banget. Like Indonesia, Filipina, Malaysia, oke lah gitu ya. But Egypt, how come Egypt gitu kan, jauh banget gitu loh. Iya. What's the story behind it? Maybe I'm crazy ya. Crazy good, you know. Karena gini, kalau kita nggak ada orang crazy di dunia ini gitu. Menurut saya nggak akan ada terobosan sih. Gitu loh. So breakthrough are made by crazy people, you know. Yes. Tapi masih gini, ini Egypt. What's the story behind it? Because itu di zaman COVID. Bisnis kita berkembang kan? Nah itu nggak hanya Indonesia. Saya rasa, it can apply to as a country juga. Jadi saya copy paste nih cara Indonesianya ke Malaysia, Filipina, Bangladesh, Vietnam, kayak gitu kan. Some country works, some country no, kayak gitu. Then I feel like maybe better we try to so many place in developing country. Jadi saya cek nih data developing country itu di mana, kayak gitu kan. Jadi not only Southeast Asia, tapi banyak di Middle East, Latin America, Afrika. Jadi negara-negara jauh juga mirip situasinya seperti Indonesia kayak gitu kan. Belum ada edukasi IT-nya, sama situasinya. Why we don't try kayak gitu kan. Nah setelah itu kita cek nih data-datanya. Mungkin market Arab itu mirip Southeast Asia kayak gitu ya. Jadi itu satu market. Egypt, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, mereka bicaranya bahasa Arab. Agamanya Muslim. Banyak Muslim, betul. Jadi ya agak satu mirip lah ya. Mirip pasar kayak gitu kan. Why we don't challenge to the market kayak gitu kan. Then we compare the country. Maybe Dubai is like Singapore kayak gitu kan. Saudi Arabia maybe the size wise like Malaysia. Nah mirip kayak Indonesia-nya yang mana? Egypt. Jadi negaranya belum terlalu maju kayak Singapura atau Dubai. Tapi populasinya banyak. Dan berkembangnya lumayan kayak gitu kan. So maybe we can start from Egypt.
After that we can challenge to Saudi, Dubai, Qatar, kayak gitu-gitu. Itu strateginya kita. Wow, I'm speechless. Okay, jadi you purposely did a research on that. Yeah, gitu ya? From the Excel, ya. Yeah, Tapi the final decision is I go there, true, see the people, true, and then okay, I like it, and just try, kayak gitu. Jadi, I mean, I don't want to say like I'm a smart guy to decide like this, tapi saya itu based on the logic and also based on my instinct, feeling, kayak gitu. Okay, I like here, let's try, kayak gitu. Nggak ada, atasannya nggak ada saya. Okay, jadi who will decide? Me, kayak gitu kan. Okay, let's go, kayak gitu aja. Tapi justru gini, sometimes bukan tentang smartnya, but the crazy part that you mentioned before gitu ya. I mean like kalau ada orang-orang yang I think you're smart enough gitu kan, karena you're smart enough gitu kan, smart and crazy gitu ya, makanya bisa membuka. Buat saya justru gini loh, ini akan justru membuka opportunities di berbagai area dan I think baru justru malah melihat situasi pandemi yang apparently banyak orang kayak tadi saya katakan, banyak orang merasa bahwa desperate, hopeless gitu ya, tapi justru malah Yuta Kasang melihat bahwa ini opportunity nih. Gitu kan. Jadi mulai di pooling dari siapapun yang ikut join the course, di online course, di data gitu kan. Wow. Ini bukan cuma sekedar pembicaraan personality development, tapi juga belajar bisnis ini. betul karena tapi saya bisa memahami karena pada waktu pandemi kemarin kami juga jadi bisa dapat somehow client dari ada siswa-siswa yang join di GRP itu dari Sydney, mereka ada yang dari Philippines gitu kan, bahkan kami pernah ada satu training online itu 5 negara sekaligus. Wow. Gitu kan. Jadi 5 negara sekaligus karena it's practically agak susah mendatangkan mereka ke Jakarta semua kan. Gitu kan. 5 negara sekaligus training. Gitu kan. So I think I can relate to that gitu kan. Gitu ya. Dan apalagi sekarang kalau kita bicara digital marketing bisa diarahkan, tinggal kita mau arahkan ke location-nya aja kan. Iya. Itu gampang kan. Yes. Dari sebuah IT company yang kecil istilahnya gitu ya, sampai bisa masuk ke edukasi 35 cabang bahkan mancanegara. Ini buat saya jadi pembelajaran ya buat kita buat kami orang Indonesia bahwa you did something yang let's admit banyak orang Indonesia nggak berani lakukan. They wanted to start a business. A lot of them wanted to start a business. But bisnisnya mereka ujung-ujungnya buka kopi, buka kafe, buka resto gitu kan. You did something that not many people would do. Gitu loh. And itu tahun berapa waktu mulai diijak di Bali itu? Bali akademinya? Enggak, yang masih pertama kali. Pertama kali 2014. 2014 dan dalam 10 tahun gini, 2014, 2019, in 5 years you shift, you add more business unit yang memang sama sekali nggak ada hubungannya dengan latar belakang Yuta Kasang. Education business, and then dan sekian 5 tahun kemudian berkembang 35 cabang. Iya. It's crazy man, really crazy gitu loh. Thank you. Jadi kalau dibilang bahwa di Indonesia kekurangan lapangan pekerjaan, sebetulnya bukan kekurangan lapangan pekerjaan sih. Keberanian orang melihat opportunity aja kan. Benar. When you see the society here gitu kan. Betul kan? Benar. Karena buktinya mulai dari kecil dalam 10 tahun juga bisa segede ini. Ya mungkin kalau dibilang gede banget mungkin enggak gitu. Tapi 35 cabang definitely big man. Thank you sih. So, kira-kira nih, what kind of life lesson that you can share to all the audience today, gitu kan, di podcast kita ini? What kind of life lesson that Yuta Kasang bisa share kepada teman-teman hari ini?
I'm still challenger ya, so I don't want to speak as a successful person. Yeah. Tapi kalau saya lihat my career or my life, I always, challenge to something I cannot do kayak gitu kan. So, aku nggak pernah takut kayak gitu. So, okay, let's just try. Fail, okay. Success, lucky. So, dari pengalaman itu saya bisa berkembang. Terus sometimes we cannot control our society kayak gitu kan. COVID-nya gimana? 2020 saya nggak tahu itu selesai cepat atau selamanya kayak gitu. Kita nggak tahu. Betul. So, okay, mau atau enggak kita harus berubah daripada kita diam kayak gitu ya. So my style is, I like football ya, bola. Saya striker nih, jadi saya nggak mau defense. Ya bisnis memang harus ada defender juga kayak accounting apa office-nya. Tapi kalau saya kan striker, jadi I always think the offense things kan. Gimana cara maju? Gimana cara nerobos? Nerobos, cari opportunity kayak gitu kan. So mindsetnya saya itu selalu tantangan, always challenger. I never think I already good enough kayak gitu kan. Nah itu mindset saya, dan menurut saya ini dari Jepang ke sini paling penting itu saya mindset. Ini saya kerja untuk apa? Saya hidup untuk apa? Kayak gitu kan. So I have something that I want to solve, I want to contribute. Nah itu buat motivasi saya. Kalau saya nggak ada, kalau saya untuk makan aja, beli mobil, tas, apa-apa, itu saya nggak bisa semangat. Tapi kalau saya lihat, saya berkunjung desa-desa, kampung, anak-anak kecil, saya lihat, mereka belum mampu, kasihan. Nah, that makes me motivate. That makes me, wake up pagi, fighting to work untuk mereka, kayak gitu kan. Nah, itu buat saya strong. That's what I think myself, kayak gitu. Wow, daging banget. Keren sih. Jadi saya pernah membaca satu quote gitu ya, yang mengatakan bahwa pencapaian tertinggi seseorang itu bukan pada waktu justru dia lagi sukses-suksesnya istilahnya, gitu ya. Tapi pencapaian tertinggi seseorang itu akan diperoleh saat dia menemukan purpose di dalam apa yang dia lakukan, dan purpose itu bisa contribute kepada society. And I think at your age now itu quite unlikely untuk orang di usianya Yutaka Sang sekarang ini memikirkan sampai di situ. So I think that was very amazing. Gitu. Dan this podcast, it's been like, buat saya personally, mind blowing, eye opening, gitu ya. Dan arigatou gozaimasu. Ya, baik teman-teman. Jadi kalau Anda nonton podcast ini pada hari ini, saya belajar satu hal, bahwa hidup kita itu gak akan berhenti. Ya, saya punya prinsip bahwa tidak ada satu orang pun yang sebetulnya akan mengalami kemunduran kecuali ada gangguan secara fisik di sarafnya. Tetapi yang ada adalah dunia akan terus maju, dunia akan terus berubah. Pertanyaannya adalah kita mau memilih jadi stagnan atau kita juga akan bergerak bersama-sama perkembangan yang ada. So, learning is a never-ending process. Keep challenging yourself, keep seeing something bigger yang bahkan mungkin menurut kita keadaannya seperti tidak mungkin. Keep challenging yourself, dan pastikan Anda sudah subscribe dan klik tanda lonceng di channel ini supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video-video yang baru. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you and yes, you can. Time to maintain yourself. In this space we will show you how to explore, how you talk, how you look, how you dress. You got to move forward, move, yeah. Everywhere I